Tapi sekarang pertanyaan lebih penting lagi. Apakah kemungkinan melihat peristiwa ini kan saya tuh bukan orang yang mempelajari politik banget. Jadi saya tuh nggak tahu tentang panasnya Rusia dengan NATO dengan Ukraine. Saya tuh nggak paham. Sampai saya ada pasti sebenarnya. Dapatlah kenapa mereka perang tuh kenapa dapatnya. Tapi mungkin pertanyaan saya lebih begini, Bu. Is it any possibility Indonesia bisa perang dengan negara lain atau dengan dia siapapun itu? Apakah di Indonesia tuh ada kalau kita bicara mengenai possibility, jadi kan ada kalimat yang mengatakan prepare for the worst, betul for the best, ya kan? Betul. Jadi semua hitungan negara ya pastinya kita harus siap. Kita harus siap dengan segala kemungkinan, gitu kan? Makanya kita harus siap dengan segala kemungkinan, gitu kan? Makanya setiap negara itu punya tentara, setiap negara itu harus memiliki katakanlah alutsista dan sebagainya. Itu kan sebenarnya kenapa sih ada tentara? Kalau kita mikir bahwa kita tidak akan ada apa-apa, kapan perangnya? Gitu. Ngapain ada tentara, ya kan? Jadi semua negara memiliki tentara karena kita tahu semua kemungkinan dapat terjadi di negara manapun. Gitu loh. Semua kemungkinan dapat terjadi di negara manapun. Gitu loh. Buat apa ada Komcat? Buat apa beli alutsista? Kita kan nggak mau perang. Iya, siapa yang mau perang? Kita kan aman, betul. Tapi ketika saya masuk ke Kementerian Pertahanan, ketika saya masuk ke tentara, kalian nggak tahu, saya melihat sesuatu yang luar biasa. Beda ternyata cara berpikirnya. Kita memang nggak mau perang, karena kita udah nyaman, kita udah enak. Betul, nyaman dan enak. Tapi Ukraina juga pikir nggak akan perang. Rakyat Ukraina mikir nggak akan perang. Pagi-pagi bangun pagi minum kopi, lihat tetangga, duar. Iya kan? Jadi kalau kita nunggu perang, telat kita. Telat. Jadi kalau kita nunggu perang, telat kita. Telat. Itu dia makanya alutsista kita perbanyak, tentara kita perbanyak, Komcat kita perbanyak. Buat apa? Buat melindungi bangsa dan negara Indonesia, buat melindungi rakyat-rakyatnya. Muhammad Qasim adalah seorang warga negara Pakistan biasa. Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kepadanya banyak mimpi. Allah Subhanahu wa taala juga memberikannya keistimewaan khusus untuk mendengar suara Allah beberapa kali dalam mimpi dan juga bertemu dengan Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimpi Muhammad Qasim memiliki pesan khusus untuk umat Islam dan juga seluruh dunia. Beliau telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membagikan mimpi-mimpinya kepada semua orang. Dua ulama akhir zaman Indonesia, Ustaz Zulkifli Muhammad Ali dan Ustaz Rahmat Baikuni telah bertemu dengan Muhammad Qasim belum lama ini dalam rangka tabayun tentang mimpi-mimpinya. Seorang YouTuber ternama, Fajar Aditya dari channel YouTube RJL 5 juga telah melakukan podcast bersama Muhammad Qasim di Jakarta. Kali ini YouTuber AI Deddy Corbuzier membahas YouTuber Fajar Aditya dari channel RJL 5 yang telah sukses mewawancarai Muhammad Qasim bin Abdul Karim dari Pakistan yang viral dengan mimpi ilahinya. Sebenarnya, apa saja isi mimpi Muhammad Qasim? Seandainya podcast Close the Door mengundang Muhammad Qasim untuk jadi bintang tamu, tentu sangat bermanfaat untuk persiapan di masa depan demi bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Untuk netizen, bagaimana pendapatnya? Kira-kira penting tidak mengundang Muhammad Qasim untuk diwawancarai? Mohon di-share ulang supaya sampai kepada Deddy Corbuzier yang punya podcast Close the Door. Kita tidak mau perang, tetapi persiapan lebih baik daripada dihinakan.